Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini itu Google Doodle itu memajang fotonya dalam logo Google, itu foto salah satu orang ibu-ibu, ya ibu-ibu itu adalah dokter. Dan kenapa ibu-ibu tersebut dipajang di Google Doodle? Ikuti selengkapnya. Google Doodle hari ini mengenang dokter asal Indonesia, yaitu Profesor Dr. Sulianti Saroso. Sosoknya dikenal banyak orang sebagai salah satu pakar kesehatan paling signifikan pada masanya karena mempromosikan kesehatan ibu hamil dan keluarga. Untuk mengenang jasa-jasanya, namanya disematkan pada Rumah Sakit Pusat Infeksi atau yang disebut RSPI di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dikutip dari indonesia.co.id, Sulianti Saroso lahir 10 Mei 1917 di Karangasem, Bali. Ia adalah anak kedua dari keluarga Dr. Muhammad Sulaiman. Lahir dari orang tua sebagai dokter, tempat Sulianti pun ikut berpindah-pindah mengikuti tempat tugas ayahnya. Meskipun demikian, Sulianti juga selalu mendapat pendidikan terbaik. Ia menempuh pendidikan dasar berbahasa Belanda ELS, lalu pendidikan menengah elit di Gymnasium Bandung. Ia dan kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Geneskum Dutch School atau GHS, sebutan baru di Sekolah Kedokteran Stovia di Batavia. Di Stovia ia lulus sebagai dokter pada tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang, Sulianti bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta. Ia kini dikenal sebagai Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kemudian di awal kemerdekaan ia bertahan di rumah sakit besar itu. Namun ketika ibu kota negara pindah ke Yogyakarta, Sulianti turut hijrah menjadi dokter publika dan bekerja di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Sulianti mengikuti garis politik keluarganya. Ayahnya Dr. Muhammad Sulaiman berasal dari kalangan keluarga priai tinggi di kalangan Banyumas, adalah pengurus dan pendiri Budi Utomo dengan kedudukan Perpandang Politik Indonesia Merdeka. Di Yogyakarta, Sulianti yang oleh teman-temannya biasa dipanggil Yulie benar-benar terjun sebagai dokter perjuangan. Ia mengirim obat-obatan, kantung-kantung gerilyawan Republik dan terdapat dalam organisasi sakti sebagai wanita pembantu perjuangan organisasi Putra Putri Indonesia. Selain itu, dalam organisasi resmi KOANI pada 1947, Sulianti juga ikut delegasi KOANI ke New Delhi menghadiri konferensi perempuan se-Asia. Dari situ Sulianti dan teman-teman menggalang pengakuan resmi bagi kemerdekaan Indonesia. Saat pasukan pemerintah sipil Hindia Belanda atau Nice menyerbu dan menduduki Yogyakarta pada Desember 1948, Sulianti termasuk ke dalam daftar panjang para pejuang kemerdekaan yang ditahan. Ia meringkuk di penjara 2 bulan. Bekerja di Kementerian Kesehatan RI pasca Revolusi Kemerdekaan. Dr. Sulianti kembali bekerja di Kementerian Kesehatan. Ia meraih beasiswa dari WHO untuk belajar tentang tata kelola kesehatan ibu dan anak di beberapa negara Eropa, terutama di Inggris. Pulang ke tanah air pada 1952, ia telah mengantungi Certificate of Public Health Administration dari Universitas London. Ia pun ditempatkan di Yogyakarta sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI. Sulianti kemudian melakukan penggalangan dukungan publik untuk program kesehatan ibu dan anak, khususnya pengendalian angka kelahiran lewat pendidikan seks dan gerakan keluarga berencana atau yang sekarang dikenal KB. Dengan penuh semangat, dia meminta pemerintah agar membuat kebijakan pendukung penggunaan kontrasepsi melalui sistem kesehatan masyarakat. Pengamat kebijakan kesehatan dari Australia, yaitu National University, dalam Couple Propulsion and Policy in Indonesia pada tahun 2005. Namun kampanye Sulianti saat itu menimbulkan resistensi gagasan yang ditolak mentah-mentah. Dia juga mendapatkan teguran dari Kementerian Kesehatan dan tak lama kemudian ia dipindah ke Jakarta. Promosi menjadi Direktur Kesehatan Ibu dan Anak di kantor Kementerian Kesehatan. Memperjuangkan KB, Dr. Sulianti masih terus memperjuangkan ide program KB. Hanya saja melalui jalur swasta bersama sejumlah aktivis perempuan, ia mendirikan Yayasan Kesejahteraan Keluarga atau yang disingkat YKK, yang menginisiasi klinik-klinik swasta yang melayani KB di berbagai kota. Para pejabat kementerian tutup mata untuk membangun model sistem pelayanan ibu dan anak. Ia juga mendirikan pos layanan di Lemah Abang.
Bekasi. Tujuannya pelayanan medik bagi ibu dan anak bukan tujuan akhir. Soalnya kehidupan ibu dan anak-anak yang sehat dan bahagia memasuki tahun 1980-an, Sulianti dihadapkan pada masalah suaminya Saroso yang sebelumnya menjabat tinggi di Kementerian Perekonomian. Ia tersisih secara politik sebagai tokoh PSI, Partai Sosialis Indonesia. Saroso mendapat imbas peristiwa PRRI, tak mau lama terpuruk dalam situasi rumit. Sulianti mengambil beasiswa di Tulane Medical School, New Orleans, Louisiana. Dalam 5 tahun, ia meraih gelar MPH dan PhD, disertasi yang tentang bakteri E. coli, menggalakkan Indonesia bebas cacar. Selesai dengan PhD-nya, Sulianti sempat bertahan menjadi asisten profesor di Tulane dan punya opsi memperpanjang lamarannya untuk menjadi profesional di kantor pusat WHO. Di Genewa, Swiss diterima, namun saat ia berada di Jakarta mempersiapkan kepindahannya, Menteri Kesehatan Profesor J.A. Siwabesi menahannya. Tak lama kemudian, Dr. Sulianti diangkat menjadi Dirjen P4M dan Direktur LRKM, atau kini menjadi Balitbang Kementerian Kesehatan. Ia pun diizinkan aktif di WHO. Sementara sewaktu menjabat Dirjen P4M, Profesor Sulianti mendeklarasikan Indonesia bebas cacar. Posisi Dirjen P4M dijalani sampai 1975. Posisi Dirjen P4M dijalaninya sampai 1975 saat ia mundur dan memilih fokus di Balitbang Kesehatan hingga pensiun 1978. WHO masih memanfaatkannya sebagai kepakaran. Ia dijadikan pengawas pada Pusat Penelitian Diare di Dhaka, Bangladesh 1979. Di dalam negeri, ia juga masih diperlakukan sebagai staf ahli menteri. Pada era 1970 hingga 1980-an, gagasan-gagasannya tentang pengendalian penyakit menular AKB dan kesehatan ibu serta anak secara bertahap diadopsi menjadi kebijakan pemerintah. Meski memiliki kepedulian besar tentang KB, menurut Dita Saroso, ibunya tak sempat turut terlibat dalam eksekusi sepanjang yang saya ingat dan tak pernah masuk ke BKKBN, ujar Dita. Di penghujung karirnya, Profesor Sulianti lebih banyak menekuni di bidang sesuai dengan kompetensi akademiknya, yakni penyakit menular. Dia juga tetap saja tidak tertarik menangani pasien orang per orang. Ia tidak membuka praktek pribadi. Ibu itu lebih sebagai dokternya masyarakat, kata Dita. Filosofi sebagai dokter bukan sebatas pengobatan pasien, melainkan membuat masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah, hidup sehat, sejahtera, dan bahagia. Untuk mengenang kelahirannya, hari ini Google Doodle memajang gambar Profesor Dr. Sulianti Saroso di homepage Google.